siang semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi di live IG Winnerstocks.id ya. Bagaimana nih tradingnya nih? Market bergerak volatile banget ya, liar banget ya. Kita udah predik, kita udah kasih tahu juga bahwa beberapa waktu ini jangan kaget kalau IHSG bergerak dengan sangat liar ya. Dan kemarin di video saya sudah bilang ya, welcome IHSG dengan pergerakan rambut panjang. Ya, dan hari ini juga sama. Tadi udah bagus-bagus hijau dan penutupan sesi satu tutupnya turun ya. Wah, ini main-main bercandaan. Tapi kita juga udah warning kemarin ya bagi teman-teman yang mau trading Goto dan baru mau beli Goto, saya bilang tunggu dulu, kita lihat dulu pergerakan sampai stabil, sampai masuk ke titik equilibrium lah, masuk titik keseimbangan. Karena apa? Karena saat ini orang masih masih meraba-raba ya, meraba-raba. Dan kita tahu memang cara IPO yang Goto lakukan ini termasuk baru, yaitu dalam menerapkan green shoe ya, mereka ada istilahnya ada jaring pengamannya lah, ada jaring pengaman di situ. Tapi kita yang perlu tahu jaring pengaman ini kapan baru digunakan ya. Jadi kalau terus-terusan dikasih jaring pengaman ya duitnya habis juga ya. Kita juga tahu kalau jaring yang green sea itu sebenarnya mirip-mirip sama seperti yang dilakukan ya market provider lah istilahnya ya. Ada beberapa perusahaan semua saya lihat ya termasuk blue chip BCA pun BRI pun ketika harganya turun pasti ada yang nada dan terlepas istilahnya ini green shoe atau bukan gitu ya. Tapi dari zaman dulu kita sebut sebagai market provider ya untuk membuat transaksi saham ini tetap liquid, tetap bagus ya. Ketika turun ada standby buyer dan sebagainya gitu ya. Jadi dari sejak dulu sudah ada, cuma di Goto ini dibuat lebih transparan dan diomongin di awal. Tenang aja, kita nggak usah panik, jangan panik selling. Nanti kalau turun ada green shoe dan sebagainya. Ya, itu lebih seperti sifatnya untuk menenangkan dan memberi assurance, keyakinan, kepastian bagi para investor. Kita tahu IPO Goto ini kan jumbo ya, dan saat ini 4 besar, Big Four market cap Indonesia ya. Pertama masih dipegang oleh BCA, kedua BRI, ketiga Telkom, dan keempat nih Goto. Ya, jadi otomatis saat ini ya tiga ini BCA, BRI, dan Telkom lagi tiarap dulu nih. Kita tiarap dulu deh, kita lihat, kita biarin si Goto yang manggung istilahnya. Kita duduk-duduk dulu, liatin kira-kira Goto korelasinya dan IHSG bagaimana. Itu yang kita bagikan di live trading hari ini, ya kan. Dan seperti Bapak Ibu lihat 2 hari ini seperti apa kondisinya ya. Naik turunnya, wah asik, udah roller coaster aja gitu ya. Kita coba kita lihat chartnya deh, kita lihat chartnya. Nah, ini yang saya bagikan ke Bapak Ibu bukan untuk nakut-nakutin, kita cuma share chartnya aja, kondisi chart saat ini seperti apa ya. Ini pergerakan 15 menitnya ya, ini pergerakan 15 menit dan daily-nya belum muncul, daily belum muncul ya. Kalau di daily belum muncul dan ini 5 menitnya ya masih kecenderungannya masih masih bergerak turun. Mungkin tadi pagi yang sempat beli sore dan jual tadi pagi mungkin sekarang happy ya. Tadi pagi jual di level 440-an mungkin. Wah, untung sudah jual. Bayangin, Pak, beli kemarin di level 300 berapa? 380-an gitu ya. Jual di 440. Wow.
how cuan, lebih cuan daripada yang IPO. Ya kan, mungkin, tapi yang IPO, soalnya yang IPO kemarin umpamanya beli di tiga berapa mereka, 360-an something, 369, 370, dan mereka jual di 410 gitu ya, ya oke juga, sama aja gitu kan. Tapi kan kalau waktu IPO mungkin dapat jatahnya berbeda ketika kemarin yang spekulasi beli tumpuk di sore dan jual tadi pagi. Ya, berbahagialah, congrats ya yang dapat profit di situ. Tapi apakah itu bakal terulang lagi? Apakah menjadi pola sehari-hari kan belum tentu. Itu hanya sebatas kalau boleh saya bilang luck aja, hoki aja. Bahkan tadi kalau nggak sempat jualan, hari ini malah rugi. Karena apa? Karena belinya kemarin di level 380-an, 378, dan saat ini 364 ya. Jadi rugi kan? Terlepas dari ya prospektus atau banyak lah. Kita juga tahu bahwa Goto ini yang dilepas ke publik dipastikan lebih sedikit lah dan sebagainya sebagainya, dan ada yang di lock ya, sebagian ada yang di lock juga, dan berharap bahwa pergerakannya tidak seperti Bukalapak. Ya, kita berharap gitu. Ya, semoga saja 2 hari ini hanya mencerminkan orang panik selling karena ya mereka takut. Tetap investor pasti ada ketakutan tersendiri terhadap kondisi jangan sampai terjadi seperti Bukalapak, ya kan? Ya, sebagai gambaran, sedikit gambaran saja, kita buka kondisi Bukalapak hari ini ya. Nah, ini Bukalapak nih. Jadi dari sejak IPO ini monthly, Bapak Ibu, ini chart monthly yang saya bagikan ini ada chart monthly. Jadi sejak IPO, ini saya chart ininya saya matiin aja supaya lebih clear lihatnya. Nah ini, dari sejak IPO sampai hari ini kan kemarin sempat rebound, katanya rebound, Bukalapak rebound gitu pada rekomendasi. Rasanya saya sampai hari ini juga belum merekomendasikan Bukalapak dan masih turun juga gitu ya. Nah ini seperti Bapak Ibu lihat, ini weekly-nya ya. Ya ketakutan orang terhadap ini ya besar. Jadi itu sebabnya pada banyak yang khawatir dengan IPO Goto. Apakah bisa, jangan-jangan bisa seperti ini. Harapan kita nggak terjadi karena apa? Satu, bobotnya besar. Market cap-nya indeks besar. Kalau sampai terjadi seperti itu, kita khawatir kalau diras, orang jual, panic selling, IHSG-nya bakal koreksi. Mengingat kondisi IHSG hari ini, ya, kondisi IHSG hari ini kan kayak gini nih, ya, koreksi kayak gini. Nah, ini hari ini kayak gini nih koreksi. Tentu saja kita nggak mau ya, walaupun saya bilang kemarin juga kita ngomongin di grup juga di video. Ini ada gap Bapak Ibu ya, ada gap yang berpotensi akan nutup dulu ya, berpotensi akan nutup gap ini. Dan kalau nutup IHSG, bantalan support berikutnya di mana? Ya, kalau merunut pada yang saya gambarkan kemarin ya, berpotensi ke areal ini ya, ke areal 7050-an ya, ke 7050-an. Kalau dia nutup gap, dia bisa swing, bisa sampai ke 7050 sampai 7063 ini bottom selendang ya. Itu pergerakan IHSG. Jadi kita lihat hari ini transaksinya ngikut sama Goto ini banget ya, terhubung ya, terhubung banget. Jadi harapan kita nggak sampai ini banget lah, maksudnya nempel banget. Goto merah dia merah. Ingat, Goto itu cuma ada di market cap urutan keempat. Jadi kita harapkan BRI, BCA, dan Telkom serta didukung dengan sentimen-sentimen lainnya akan bisa membuat IHSG kembali ke jalurnya yang benar ya. IHSG ada di all time high. Tapi komoditi juga kan memang lagi mencari titik equilibrium ya, titik keseimbangan. Harga coal, harga oil ya, harga oil sekarang di bawah 100 US dollar per barel ya. Dan ini kalau oil sih kita menyambut dengan positif ya, karena harapan kita BBM turun ya, harga BBM turun. Dan coal ini ya, coal masih di level 300-an ya, belum belum ada tanda lagi, juga lagi cari titik keseimbangan ya, tinggal baru, dan yang lain-lain juga sedang ya naik turun. Dan ini sudah kita
ramalkan, kita sudah prediksikan bahwa jangan kaget akan terjadi seperti ini karena di bulan April ya bulan puasa transaksi mungkin orang cenderung cooling down dan memasuki bulan Idul Fitri Lebaran juga sama, tapi market hari ini rame pure lebih karena satu lagi ya karena Goto, balik lagi karena Goto ya. Jadi composite saat ini coba kita cek composite transaksi berapa sih? Composite transaksinya pertengahan sesi 1 tadi ditutup 8,47 triliun ya. Wow juga kalau double umpamanya combo kita akumulasi nanti sesi kedua bisa-bisa mendekati 17-an atau 16-an triliun ya. Kemarin 17 triliun transaksi turnover IHSG. Wow banget. Dan asing membukukan net buy. Masih sesi ini membukukan net buy 613 miliar. Jadi oke. Jadi masih oke banget ya, masih oke banget. IHSG masih dalam tren naik dengan aksi beli yang juga masih banyak ya, masih cukup banyak. Dan oke, ya itu yang bisa saya bagikan sembari kita pantau-pantau dalam beberapa hari ke depan. Moga-moga pergerakannya lebih stabil dan Goto juga lebih cooling down. Saat ini masih penuh euforia ya, masih banyak orang sentimen jual, apalagi sekarang kayaknya ditutup di harga di sesi 1 ini ditutup di harga di bawah harga IPO kan. Jadi orang udah mulai deg-degan ini gitu ya. Tentu saja level psikologis masing-masing orang berbeda ya, ada yang tenang-tenang aja, ada yang merasa sayang, mending diputerin, mending masuk ke tempat lain. Orang ikut IPO belum tentu semuanya memiliki pemahaman yang sama. Pengen investasi jangka panjang, belum tentu. Lebih banyak yang oportunis, yang cari kejar arah berhari-hari kayak yang ikut WIRG, ya. Wow, Hao Cuan ya, profitnya keren banget ikut WIR, tapi banyak juga yang nggak kebagian, yang dapat cuma sedikit, kan, gitu. Ya, intinya cuma pengen dapat yang seperti itu aja. Jadi kalau saya bilang, kalau pengen trading, ya sebaiknya tradinglah dengan baik dan benar, gitu ya. Trading di saham-saham yang oke, ya. Di tengah kondisi seperti ini banyak nggak? Ya banyak. Kemarin kita ada bilang ada Serok ya, beberapa kayak Antam ya, terus ada beberapa yang koreksinya cukup dalam dan hari ini rebound lumayan ya. Walaupun sentimen-sentimen tetap narik ya ketika IHSG merah ini narik, tapi moga-moga market ya, para pelaku pasar bisa berpikir dengan bijaksana, bisa mature ya, tidak ikut panic selling. Karena jangan hanya gara-gara satu emiten yang bikin IHSG merah, sentimen yang lainnya saham-saham juga ikut kekerek merah. Padahal sebenarnya yang lain harusnya memiliki kinerja yang jauh lebih baik ya. Oke. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya, tanya jawab. Ini teman-teman ada yang bertanya saham-saham apa nih ya, kita coba cek yang masuk ke pertanyaan. Oke. Ini Goto kalau mau masuk di berapa ya Pak Erwin? Thanks. Ya, seperti saya bilang tadi ya. Kalau mau sekarang ini harganya udah di bawah IPO. Dan saat ini juga saya bilang belum ketemu titik stabilnya. Tunggu deh sideways dulu deh. Ini kita nggak bisa memprediksi karena chart daily-nya aja belum keluar, belum jelas, dan beberapa hari ke depan sentimen-sentimen seperti apa nih yang akan terjadi ya, kita juga belum tahu, tunggu dulu aja. Lalu BBYB resisten di harga berapa ya? BBYB ya. Nah, BBYB kalau berdasarkan chart saya ada sini dia baru mau rebound dan kena kepentok nih ya, kepentok garis V-line kita. Jadi kalau saya bilang sih BBYB ini masih tertekan, penuh tekanan ya. Jadi saya bilang jangan buru-buru entry.
Entry lebih baik jika dia bisa berhasil naik di atas level 1900-an. Itu baru mulai aman lah. Saat ini, apalagi ini baru candle pertama hijau, jadi itu belum titik aman untuk entry. Itu sangat-sangat spekulasi ya. Sebaiknya sudah beberapa hari candle hijau, itu baru mulai entry ya. Oke. Dan pertanyaan berikutnya ada di TPIA, TP di berapa? Nah, TPIA, TP di berapa? Kalau sudah profit silakan TP ya. Kalau sudah profit silakan TP. Kecuali TP-nya, kecuali profitnya mau dibagi-bagi nih ke saya nih. Kalau sudah profit ya TP aja, udah santai gitu ya. Ke saat ini sih masih ada kecenderungan untuk naik, tapi posisi sudah di atas. Jadi silakan Bapak Ibu jaga dengan trailing stop ya. Bagaimana cara pasang trailing stop dan sebagainya silakan pelajari lagi ya. Silakan belajar di grup sudah ada video-videonya ya. Di website juga ada videonya. Silakan Bapak Ibu pelajari lagi. Bagaimana sih trading menggunakan trailing stop ya. Tuh. Dan kemudian pertanyaan berikutnya, saham-saham MNC Group gimana sekarang? Nah, malah saya bilang saham-saham MNC malah cukup menarik untuk dicermati. Coba kita lihat MNCN sendiri ya. Nah, MNCN sendiri sekarang koreksi, tapi dia mulai tertahan di level support, dan dia naik kan. Tapi memang ini sebenarnya grup, dia kan dia lebih fokus ke media kalau yang MNCN ini. Yang sekarang lagi trending kan salah satu adalah IATA ya. IATA juga kan kemarin hari ini juga sempat naik dengan bagus. Terus ada BCAP ya. BCAP juga masih dalam tren naik dan ada di support ya. Masih sehat, masih cukup sehat. Atau ada BHIT. Ya masih pada dasarnya transaksinya tinggi dan saya yakin cukup bersabar-sabar aja dulu. MSIN ya, coba kita MSIN mantul dari Skyline. Moga-moga bisa rebound semua nih. Moga-moga ya, kita berharap aja. Kalau lihat beberapa media massa yang mengulas, dan kita kebetulan belum lama ini Henan Putirai bekerja sama ya, dan menghadirkan Bapak Haritanu untuk kita public expose ya mengenai MNC, KPIG, MNC Land ya, mengulas banyak mengenai MNC Land, dan harusnya dalam prospek yang masih bagus ya. Cuma kita tinggal cukup bersabar apa enggak nih, apalagi kalau saya sudah kasih lihat nih level trading kita nih dalam beberapa waktu ini, dan dia dari level support, jadi ya spekulasi aja, spekulasi untuk KPIG. Mungkin ada yang masih hold, silakan. Intinya di sini kita trading sabar ya, trading itu harus sabar. Contoh, beberapa emiten kemarin yang walaupun digoncang badai itu comeback juga kan, comeback juga kayak Antam, MDKA ya comeback. Walaupun kemarin hampir ARB pada panik, ARB gimana nih ya, kita tenang-tenang aja dan mulai rebound lagi. Ya walaupun belum masif sampai rally, tapi kan setidaknya dia tidak buat lower low. Kita berharap dalam beberapa waktu ke depan dia masih akan bergerak dengan tren naik yang bagus ya. Oh ya, hati-hati besok MDKA ada come debt right issue ya. Jadi jika Bapak Ibu yang tidak ingin ambil right issue-nya silakan jualan dulu. Tapi jika Bapak Ibu ingin masih berkeinginan untuk investasi, silakan tebus ya, hold aja. Pertanyaan kedua, United Tractor. United Tractor di chart ini yang saya sempat gambarkan petanya beberapa waktu lalu di ulasan saham, juga lagi ada di resisten area. Kemarin kita udah ada yang bertanya, dia bilang oh mulai sell on strength, dan saat ini dia lagi swing, dan saat ini bagusnya adalah dia tertahan di level support. Moga-moga dia bisa segera rebound ya. Jika dia jebol ini kena trailing stop artinya ya, jika dia jebol 27750 ya silakan di taking profit dulu ya. Lalu apakah UNTR swing dan akan naik mendekati dividen? Ya kemungkinan besar pembagian dividen memberikan sentimen positif ya, dan masih bisa naik. Kita berdoa saja. Jadi kalau buat saya nanti kita tinggal cari dia mantul nggak di level support. Level supportnya di mana?
saya lihat ada level support di 27275 ya yang saya kasih out apa garis merah ini. Moga-moga itu jadi support kuatnya dan dia bisa mantul dari situ ya. TPA masih hold, saya pribadi masih hold ya. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu MPPA. Nah, MPPA udah jebol support, ada di titik kritis nih, di ujung jurang nih, di tebing nih ya, kalau saya bilang ya. Kalau jebol, hari ini turun lagi di bawah 360, saya memilih untuk clear posisi ya, atau kurangin bobot. Balik lagi, saya buyback, akan buyback jika dia mampu comeback naik di atas selendang. Ya, kalau gitu, apa sebaiknya di hold dulu, Pak? Ya, masing-masing orang punya preferensi pribadi masing-masing. Kalau saya, kalau lebih memilih untuk disiplin, saya jual, saya pindahin ke tempat lain ya. Jadi kalau sudah habis cut loss ya saya pindah di tempat lain. Banyak kok, masih banyak perusahaan-perusahaan atau emiten saham-saham yang masih bisa memberikan kita profit ya. Hari ini yang cukup menarik untuk dicermati ada Gosco ya. Tadi kita udah rekomendasikan di grup kan. Terus ada apa lagi yang kita rekomend tadi? Ada beberapa emiten yang kemarin lah, yang kemarin saya posting rekomendasi ya. Ada Antam ya, silakan cermati ya. Terus ada S Hardware ya, S Hardware juga kita udah rekomendasi. Eh Seger, ya betul, seger juga. Coba kita cek seger. Nah ini menarik banget nih, mantul. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka yang begini. Saya nggak mau yang baru di sini langsung sudah serok, buru-buru serok. Juga saya nggak mau yang di sini buru-buru serok. Jadi saya lebih suka yang sudah naik beberapa hari, dia mulai mantul-mantul di sini. Nah, saya mulai belanja. Ya, mulai icip-icip, masuk pelan-pelan gitu. Itu jauh lebih safe, jauh lebih confirm ya, lebih aman buat saya. Dan Silo yang sudah punya di 1066 bagus, mending mana, hold atau jual ya, Silo. Nah, Silo habis stock split ya, dan kalau lihat weekly-nya, kalau saya ya, saya lebih suka sell on strength ya. Jadi sudah selesai nih, saya sell on strength. Dia udah stock split toh, ya udah. Dan tidak rugi juga, masih profit kan? Saya yakin Bapak masih profit karena punyanya di 1066 ya, 1066. Jadi silakan jualan dulu ya, jualan dulu. Nanti kita beli lagi jika dia swing. Nah, swing di area berapa? Dia swing potensi bisa ke 1100-an. Jadi sekarang jualan dulu, nanti mungkin dia titik swing naik turun bisa ke level 1100 lah setidaknya ya. Jadi silakan yang kayak gini-gini Bapak Ibu silakan ya, jika mau taking profit boleh. Terus ada beberapa yang kita bisa cermati untuk sesi berikutnya ya. Kemarin saya sudah pantau udah kode juga seperti Harum. Nah, Harum ini tadi kita udah komando ya, ada target yang mencapai di level 13.800. Ya sekitar dari titik ini kita beli masih ada di posisi bisa naik 5%-an lagi. Jadi silakan diatur strateginya kan. Terus habis itu ada apa ya? Oh ya, S Hardware ya, tadi S Hardware. Nah, ini juga Bapak Ibu silakan cermati ini. Dia udah berhasil breakout dari Skyline ya. Pak, ini udah ketinggian belum? Saya bilang lebih confirm malah ya. Jadi level kalau mau nawar silakan ancang-ancang beli di atas 1120, 1125 mungkin itu best deal saat ini ya. Best deal untuk saat ini. Dan harap tahu SS ini cenderung bergerak dengan ATR yang nggak terlalu tinggi dan bergerak cenderung agak slow, maksudnya nggak bisa rally besok rally terus. Jadi harap bersabar ya, biasa naik sekali, dia swing dulu, naik lagi, swing dulu gitu. Jadi harus bersabar ya. Oke, dan TINS resisten di berapa? TINS.
Ya, Tins resisten saat ini ada di ini resisten sebenarnya. Kita kemarin udah kode sell on strength ya. Ternyata dia overshoot sempat naik. Moga-moga dia bisa naik lagi. Kalau dia bisa naik, kalau Bapak Ibu ada yang sempat, wah saya tadi sempat beli Pak di bawah di level harga 1820 30-an saya beli. Spekulatif. Target berapa? Ya, targetnya silakan ikutin ini dulu. Kita mah gampang, di winner stocks tuh gampang banget ya, karena kita ada target-target yang sudah tinggal di setting aja. Nah ini 2090 dan 2020. Nah tinggal Bapak Ibu pasang automatic order, smart order di sekuritas Bapak Ibu ya. Dan kebetulan Winner Stock bekerja sama dengan Henan Putirai, dan di Henan Putirai fasilitas-fasilitas smart order gitu enak banget sudah ada. Dan ada satu fasilitas yang sering banget kita gunakan yaitu OCO ya, One Cancel Order. Jadi kita pasang target profit dan target stop loss bersamaan. Nanti mana yang kena duluan, dia yang ke hit, dan yang satu tinggal dibatalkan. Itu kepake banget tuh untuk buat teman-teman yang tradingnya seneng trading tapi punya kesibukan yang cukup tinggi di tempat lain. Itu enak banget ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan Putirai, nanti japri saya, DM di Instagram, nanti saya akan berikan linknya dan kode salesnya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin, Toba. Wah, Toba congrats nih tadi yang spekulasi beli di selendang ya. Di 1165-an gitu ya. Tadi ada yang beli di 1165. Wah, congrats. Dan saat ini dia berhasil ditutup di atas skyline. Itu udah satu signal bagus, suatu tanda bagus. Nah, kalau kayak gini menarik nggak? Boleh nggak Pak untuk saya beli? Ya, silakan ya. Dengan target yang masih intact di level 1285, 1370, dan 1455. Silakan Bapak atur strateginya. Ini targetnya masih ada di sini. Dan potensi naik masih terbuka lebar. Secara kita juga tahu harga coal juga cenderung masih akan naik ya, karena banyak negara menghentikan belanjanya dari Rusia dan mulai melirik Indonesia sebagai negara yang produsen coal, juga salah satu yang terbesar di dunia. Jadi berkah lah buat perusahaan-perusahaan yang eksportir batu bara. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh ya, Astra Agro Lestari sudah ada di 12.380. Bagaimana selanjutnya ya? 12.380. Nah ini udah deket-deket area resisten ya. Kita lihat dia ada resisten di 13 ribuan. Jika dia nggak bisa breakout 13.000, ya sebaiknya sell on strength dulu. Tapi jika mampu breakout 13.000, target selanjutnya ada di 13.375. Kalau mau lebih mudahnya, kita pakai ini. Target-target dari, saya sebut biasa Elvin pattern ya. Bapak Ibu bisa pakai ini. Nah ini. Selanjutnya mungkin target topnya dia ada di level 13.775 ini. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih hold Astra Agro Lestari, ya kayaknya masih berpotensi untuk lanjut nih. Cuma agak slow ya. Sama halnya dengan LSIP ya, sama halnya dengan LSIP. LSIP juga masih swing. Oke, Bapak Ibu, tidak terasa sudah 30 menit ya. Kita sudah waktunya untuk masuk ke sesi 2. Silakan dipantau, dicermati. Tadi saya sudah memberikan beberapa rekomendasi, beberapa masukan untuk trading Bapak Ibu di hari ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe Instagram kita, jadi setiap kali kita akan mengadakan live, Bapak Ibu juga dapat notifikasinya. Dan saya nggak tahu rekaman ini akan muncul di Instagram apa nggak. Kalau nggak ada, saya akan uploadnya di YouTube. Ya, jangan lupa juga subscribe dan follow channel YouTube kita, Winner Stocks Indonesia. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa semuanya. Semoga hari ini di sesi 2 ini, Bapak Ibu yang tadi belum dapat profit,
hari ini sudah bisa dapat profit lagi. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all.